Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Putriani dari PIAUD 6A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai frontal lobe. Frontal lobe merupakan bagian dari otak besar yang mengemban berbagai fungsi dan peranan penting bagi manusia. Fungsi dari frontal lobe berkaitan dengan kemampuan bernalar, bergerak, berbicara, hingga berempati. Frontal lobe adalah bagian dari otak besar atau cerebellum yang menjadi lobus terbesar di otak. Sesuai namanya, lobus frontal terletak di bagian depan otak atau frontal dan di dekat kening. Diperkirakan bahwa lobus frontal memiliki porsi sepertiga bagian dari otak besar. Boleh dibilang, lobus frontal menjadi bagian otak yang paling penting karena fungsinya yang membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya. Fungsi lobus frontal atau frontal lobe ini termasuk membuat manusia bisa bernalar dan berbahasa. Lobus frontal atau frontal lobe adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Sebagai contoh, kerusakan pada otak depan kiri akan membuat gerakan tubuh bagian kanan terganggu. Frontal lobe juga krusial dalam memberikan manusia kemampuan motorik atau bergerak. Hal menarik lain dari frontal lobe atau lobus frontal ini adalah bagian otak ini menjadi area yang terakhir kali untuk berkembang dan matang. Bahkan, pada beberapa orang, lobus frontal atau frontal lobe ini tidak berkembang sepenuhnya sampai usia pertengahan 30 tahunan. Lobus frontal atau frontal lobe merupakan bagian otak yang sangat krusial keberadaannya. Fungsi lobus frontal amat vital untuk aktivitas-aktivitas manusia seperti aktivitas berbicara dan berbahasa, kemampuan untuk dapat fokus dan berkonsentrasi, kemampuan memori dan daya ingat yang melibatkan pengelolaan informasi yang baru kita terima, kemampuan dalam bernalar dan memberi penilaian, beberapa kemampuan motorik termasuk koordinasi gerak yang bisa kita kendalikan seperti berjalan dan berlari, kemampuan dalam mengatur dan merencanakan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, mengatur emosi dan suasana hati termasuk dalam memahami emosi orang lain dan pengembangan rasa empati, ekspresi kepribadian, motivasi, kontrol impuls, pengendalian perilaku sosial, dan kemampuan dalam membedakan dan mengklasifikasi objek. Adapun penyebab kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe, seperti bagian tubuh lain, lobus frontal atau frontal lobe pun dapat mengalami kerusakan tertentu. Beberapa penyakit kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe yaitu 1. Cedera kepala, 2. Stroke, 3. Infeksi yang mempengaruhi lobus frontal atau frontal lobe, 4. Munculnya tumor di lobus frontal, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe. Tanda atau ciri apabila lobus frontal mengalami kerusakan dapat bervariasi, karena bagian otak kini mengemban banyak fungsi penting. Secara umum, kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe dapat menimbulkan tanda sebagai berikut. 1. Kelemahan di sisi tubuh atau satu sisi wajah. 2. Jatuh,
3. Ketidakmampuan untuk memecahkan masalah atau mengerjakan aktivitas tertentu. 4. Kreativitas yang menurun. 5. Kemampuan indera perasa atau penciuman yang menurun. 6. Depresi. 7. Perubahan perilaku. 8. Motivasi diri yang rendah. 9. Perhatian mudah teralihkan dan sulit fokus. 10. Gairah seksual yang bisa menurun atau meningkat. 11. Menunjukkan kebiasaan seksual yang aneh. Dan terakhir, melakukan perilaku impulsif atau beresiko. Bagaimana menangani kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe? Penanganan kerusakan pada lobus frontal atau frontal lobe akan melibatkan berbagai strategi, tergantung pada penyebabnya. Misalnya, apabila kerusakan lobus frontal atau frontal lobe dipicu oleh infeksi, maka dokter akan meresepkan antibiotik. Kemudian, jika dokter mendeteksi tubuhnya tumor di lobus frontal atau frontal lobe, pasien akan menjalani operasi, kemoterapi, dan radiasi. Sementara itu, jika lobus frontal mengalami kerusakan akibat penyakit degeneratif seperti Parkinson dan demensia, pasien akan ditangani berdasarkan gejala yang ditujukan. Beberapa contoh lain penanganan lobus frontal yang mungkin akan ditawarkan dokter yaitu 1. Terapi fisik. Untuk membantu pasien mempertahankan atau memulihkan kembali kemampuan bergerak, kekuatan dan fleksibilitas tubuhnya. 2. Terapi okupasi, yaitu terapi yang membantu pasien untuk mempelajari strategi baru sehingga bisa lebih mudah melakukan tugas dan aktivitas sehari-hari. Aktivitas tersebut seperti berpakaian, makan, atau mandi. Yang ketiga, konseling berdasarkan tuntunan pekerjaan. Jenis konseling ini dapat membantu pasien kembali bekerja dan melatih cara untuk menangani tuntutan di tempat kerja. Selanjutnya, terapi wicara bahasa. Terapi wicara dapat membantu pasien meningkatkan komunikasi atau mengajari pasien cara menggunakan alat bantu berbicara. Selanjutnya, terapi kognitif, yaitu terapi yang dapat membantu pasien melatih keterampilan seperti perencanaan, penilaian, dan daya ingat. Dan terakhir, terapi psikologis yang dapat meningkatkan hubungan respon emosional dan keterampilan pasien dalam mengatasi masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai frontal lobe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.